Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Untuk pertemuan kali ini saya awali dengan menghimbau agar kalian selalu menjaga kesehatan kalian dengan menggunakan masker dan cuci tangan setiap kali mau masuk atau keluar rumah. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mohon maaf ini ya, karena di luar sangat ramai ya, ada iklan yang berseliweran. Ya karena di samping saya di sekolahan, saya juga ada kesibukan lain di rumah gitu. Mungkin tidak akan mengganggu konsentrasi kalian, karena saya harap saya selalu bisa aktif untuk membantu kalian. Dan hari ini saya sajikan secara interaktif melalui video pembelajaran. Semoga kalian nanti bisa menerima apa yang saya sampaikan. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan mengenal tentang limit fungsi trigonometri. Flashback lagi di kelas 11 mengenai limit fungsi aljabar. Jadi di limit fungsi aljabar, dan setelah kalian menjawab pertanyaan saya di postingan yang pertama tadi, di limit fungsi itu dibedakan menjadi dua ya anak-anak ya. Yang pertama itu adalah limit fungsi tentu, dan yang kedua adalah limit fungsi tak tentu. Jadi limit fungsi tentu ciri-cirinya itu jika, bentar saya ambil laser dulu ya. Jadi limit tentu itu jika X mendekati suatu bilangan tertentu, bisa 0, bisa pi ya, itu juga bilangan. Kalau limit tak tentu itu kalau X mendekati tak hingga. Jadi tak hingga seberapa sih? Tak hingga itu kan bisa besar sekali, bisa kecil sekali. Nah, ukuran besarnya itu berapa kan ya ternilai. Kita nggak bisa menentukan 1 miliar, 1 juta, 1 triliun, itu sangat besar. Mungkin aja masih ada yang besar lagi gitu. Tapi ya tetap ada nilainya. Nah, itu yang dikatakan tak hingga. Oke, kita kembali lagi apa yang sudah kalian jawab tadi. Jawab berdasarkan pengalaman belajar yang sudah kalian dapatkan kemarin. Jadi suatu limit dikatakan tentu itu jika X mendekati suatu nilai yang ada. Jadi X nya ada, contohnya X mendekati 0 itu ada ya, 0 itu ada, maka nilai limitnya juga pasti ada. Jadi kalau menjawab limit itu kata kuncinya ada dan ada. X nya ada, maka limitnya ada. Oke, ini nggak boleh dijawab sabar enggak. Ilustrasinya kan kayak ini tadi ya. Jadi kalau kita ngisi bensin terutama mobil ya, itu kita anggap bensin sebagai X itu adalah input. Nah, input ini biar berfungsi maka kita masukkan mesin kan ya. Nah, cuman masalahnya di sini mesinnya itu terlalu terfosil berat ya, sehingga mesinnya itu terbakar. Karena kalian tahu kenapa ini bisa terbakar? Ya betul, karena kecepatannya terlalu besar ya, melebihi dari kecepatan yang sudah ditentukan dari pabriknya. Nah, maka disitu ada yang namanya batas kecepatan, nggak boleh dilewati, maka mesinnya seperti ini. Ya ini warning juga buat kalian, kalau kalian nggak tahu mesin kalian tuh batasnya seberapa, itu jangan jangan mati lah ya, pakai motornya mentang-mentang motornya bagus, motornya kayak motor itu gas jangan, bisa menggunakan mesin. Nah, ini contoh ilustrasi anak-anak ya tentang limit dibutuhkan. Jadi deal ya, jadi jika limit X nya itu ada, bensinnya itu ada, maka fungsinya itu pasti juga ada. Nggak mungkin ini bisa isi pertamax tapi kalau ini nggak berfungsi, nggak jalan. Ya, pasti ada, nggak jalan itu juga dikatakan ada. Tapi kecepatannya ini tak terhingga, itu tidak ada, tidak bisa. Jadi X nya ada, fungsinya ada, walaupun dia itu berhenti mandek, itu ada. Nah, tapi ada batasnya, nggak kok batasnya tak terhingga. Di si pertama mungkin nggak mobil ini kecepatannya tak terhingga, atau miliar kilometer per jam mungkin. Nah itu, jadi ada, maka ini juga. Kita kembali ke limit bentuk X mendekati 0 ya.
Ini kemarin sudah kita singgung di sederhana, yaitu hanya mensubstitusikan saja. Memang substitusi itu adalah modal awal dari suatu limit. Oke, kita coba substitusikan sebagai 0 ya. Jadi kalau nya 0 itu 0, cosnya 0 itu 1. 0 dibagi 1 itu hasilnya adalah 0. 0 itu ada enggak? 0 itu ada. Nah, ada mesin yang diisi pertamax tapi enggak jalan, itu ada. Karena apa? Karena selangnya bocor. Nah, pertamanya enggak mau marahin ya. Nah, itu kan ada. Nah, cuman saya punya pertanyaan ini. Jadi sama X mendekati 0. Jadi temanya masih sama, X mendekati 0. Cuman saya balik nih, cos X dibagi sin X. Ayo, ada jawabannya enggak? Itu kan 1 dibagi 0, Pak. Tak terhingga jadinya. Oke, kita kembali lagi tadi ya. Jadi kalau X-nya ada, X mendekati 0, atau X sama dengan 0 ini, saya katakan seperti itu. Ada enggak X-nya? 0 itu ada enggak? Input kosong itu ada enggak? Ada. Ada kan ya? Tidak diisi sama sekali kan ada. Nah, jadi 0 itu ada, maka hasilnya juga harus ada, bukan kok tak terdefinisi atau tak hingga ya. Yang 8 kebalik itu 8 tiduran itu ya. Mungkin udah pusing kali ya, terus tiduran pusing kan matematika. Enggak ya, nggak bisa. Ini tetap bisa kita selesaikan. Gimana Pak cara menyelesaikannya? Ya nanti ada dalil tertentu. Kalau ini bisa kita selesaikan dengan dalil L'Hopital. Kalau udah masih ingat L'Hopital? Saya lupa ya. Kemarin paham enggak, sekarang lupa. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kita bisa belajar lagi. Oke. Jadi sekali lagi kalau limitnya ada, maka nilainya ada, X-nya ada, maka limitnya juga ada. Nah, itu kalian pegang. Nah, sekarang kalian tinggal usaha aja lah ya. Bagaimana biar ini cos X per sin X itu didekati biar ada nilainya. Coba kalian dekati pakai tabel itu ya. Gimana? Males? Ya males ngikutin hasil hari ini. Ya, kamu dekatin pakai tabel itu pasti ada nilai pendekatan, kan nilai pas, nilai pendekatan dari kiri ke kanan itu pendekatannya berapa. Oke, kita coba lanjutkan untuk pendalaman konsep ya. Sampai mana tadi? Oke, sampai sini luas segitiga OAB itu kurang dari luas juring OAB dan kurang dari luas segitiga AOD. Oke ya. Nah, ini kita bawa ke rumusnya, model matematikanya. Luas segitiga itu apa sih? Luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Jadi kalau kita lihat segitiga AOB ya, AOB itu berarti setengah kali alas kali tinggi. Alasnya apa? Alasnya OA, tingginya BC, betul ya. Ini BC. Nah, berarti OA kali BC dibagi 2 kurang dari luas juring OAB. Luas juring OAB masih ingat rumusnya apa? Oke, rumusnya itu adalah sudut juring itu dibagi dengan 360 derajat sudut dari lingkaran dikalikan luas lingkaran. Oke, dikurangi dengan luas segitiga AOD. Oke, setengah kali alas kali tinggi. Alasnya apa? Alasnya OA, tingginya AB. AD ya, bukan AB, AD. Oke, bagi 2. Oke, misal di sini ada OA itu sebagai jari-jari ya. OA ini jari-jari berarti OB juga jari lingkaran. Misal ini kita kasih nama itu panjangnya R. Nah, maka OA itu R. Ya, OB itu juga R. Sorry, AB itu OB ya. OB itu R, OA itu R. Maka rumusnya jadi R kali R sin X. Nah, kok bisa ini jadi sin? Ya,
karena ini kan materi kita kan limit fungsi trigonometri, jadi kita kaitkan dengan trigonometri ya. Nah, cuman di sini kok BC bisa dari sin X. Masih ingat nggak kalau sin itu dapatnya dari mana? Sin kostan. Sin kostan itu dapatnya dari segitiga. Ya. Maka jangan heran di sini kalau muncul lagi sin, karena di sini ada segitiga siku gitu loh. Oke, BC kok kenapa R sin X? Ya. Masih ingat nggak sin itu apa? Sin itu sudutnya X, maka sin itu depan dibagi miring ya kan? Miringnya ini R, depannya itu adalah BC, maka hubungannya BC itu sama dengan R kali sin X, depan dibagi miring. Oke, udah paham? Dibagi dua, kurang dari X itu apa sih? X itu sudut AOB ya, sudut juringnya, dibagi dengan 2B dikalikan luas lingkaran yaitu BR kuadrat. Itu kurang dari luas segitiga AOD. OA berapa? Sama, masih R ya. AD nya itu tan. Kenapa kalau nggak sin Pak? Nggak kos. Nah, coba lihat aja di sini. Kalau OAD itu segitiganya, sudutnya di X, maka yang depan itu AD, yang miring itu adalah OD. O sampai B itu adalah R ya, O sampai B itu adalah R. Sementara B sampai D apa? Nggak tahu kan? Maka R ditambah bla bla bla. Jadi nggak usah dihitung, nggak bisa dihitung, maka dihitung aja lewat OA. OA ini apa? Dari X sampai. Jadi AD itu depan, OA itu samping. Depan dibagi samping jadinya tan. Masih ingat kan ya? Itu di trigonometri kelas 10. Maka AD itu sama aja dengan R dikalikan tan X. Depan dibagi samping sama dengan tan X. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, kita andikan R nya itu 1, maka apa yang terjadi? 1 kali 1 kali sin X dibagi 2 kurang dari X dibagi 2B dikalikan B kali jari-jarinya atau R nya kuadrat kurang dari 1 kali 1 kali tan X per 2. Nah, maka bentuknya menjadi sin X per 2 kurang dari X per 2 kurang dari tan X per 2. Nah, semuanya ini dibagi 2, maka kita kalikan 2 semuanya. Maka kita dapatkan sin X kurang dari X kurang dari tan X. Kita ambil lagi hubungan dengan membaginya dengan sin X. Apa yang terjadi? Sin X dibagi sin X 1, X dibagi sin X ya X per sin X, tan X dibagi sin X, maka jadinya apa? Ya, ada yang tahu? Tan itu apa sih? Tan itu sin per cos. Berarti kalau sin dibagi sin jadinya 1 per cos ya, betul. Nah, jadi 1 per cos. Next ya, kita kasih limit nih, kan hubungannya limit. Trigonometri udah masuk, sekarang kita masukkan limit ya. Kalau kita kasih limit sini X mendekati 0, sini juga limit X mendekati 0, maka sini juga X mendekati 0. Oke ya, ada yang tahu nggak limit X mendekati 0 dari 1 berapa kontan? Ya betul, 1. Limit X mendekati 0 X per sin X, ini teorema kita ya, kita simpan dulu. Limit X mendekati 0 dari 1 per cos X berapa ya? Ya, masa nggak bisa ya? Cos X itu kan berapa? Cos X cos 0 1 ya, 1 bagi 1 berarti 1 ya, berarti bukannya apa ini? 1 kurang dari limit X mendekati 0 X per sin X itu kurang dari 1. Kiri 1 kanan 1 dipepet 1 ya. Dipepet dari kiri 1 di kanan 1, artinya apa?
Iya, artinya limit X mendekati 0 X per sin X itu pas 1. Dari kiri itu 1, dari kanan 1. Tengah-tengahnya berapa ya? 1. Nggak ada kata apa bilangan lain kan antara 1 dan 1. Ya pas 1 artinya. Itu kan? Nah, pas itu berarti sama dengan 1. Jadi limit X mendekati 0 dari X per sin X itu sama dengan 1. Nah, artinya apa? Artinya kalau limitnya ini X mendekati 0 atau ini variabelnya itu X mendekati 0 itu kan sama aja dengan X sama dengan 0, tambah aja X per sin. Jadi kalau ini X sinnya juga X, maka hasilnya 1. Nah kalau udah tahu gini kan ya, nggak usah pakai ini. Karena kita sudah memenuhi yang praktis. Tuh. Ya kan ya. Oke. Paham ya? Oke, selanjutnya ini bisa kita kembangkan menjadi limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1. Di sini saya tawarkan ya, biar kalian kritis, cobalah kalian buktikan. Kalian sudah dapat ini ya, satu alat X per sin X sama dengan 1. Bisa nggak kalian olah menjadi sin X per X sama dengan 1? Bisa nggak kira-kira? Ya, apapun jawabanmu nggak masalah saya. Yang penting nanti silahkan, saya ada form Google Form, silahkan nanti setiap pembuktian, nah itu kalian masukkan ke Google Form itu lewat foto ya. Jadi kerjaan kalian difoto terus dikirim lewat Google Form itu ya. Setiap bukti nanti saya berikan poin. Untuk limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1, itu buktinya nanti saya kasih poin 5. Silahkan dikumpulkan poin itu. Nah nanti saya ada penawaran ya. Nanti poin yang sudah kalian kumpulkan itu nanti yang pertama jadi nilai, yang kedua nanti akan jadi paket data. Nah, seneng nggak ini dapat paket data bonus? Yang saja seneng ya. Oke, itu asalnya kalian sudah mengumpulkan sebanyak 100, udah nggak 100 lah ya, 50 aja, 50 poin. Untuk 50 poin nanti saya akan berikan paket data. Berusaha atau enggak, mau ngambil enggak kesempatan ya. Saya ambil jawaban yang tercepat, yang pertama cepat, bukan yang pertama benar, yang kedua cepat, bukan yang kedua, dua-duanya ini saya buka kriteria cepat dan benar gitu ya. Jadi diingat lagi pembuktian limit X mendekati 0 sin X per X sama. Oke, 5 di limit fungsi trigonometri ini nanti saya kasihkan level per level. Jadi nanti ada 5 level untuk limit X mendekati 0. Ini ada 5 level. Level yang pertama sudah kalian dapatkan tadi, yaitu ketika limit X mendekati 0 sin X per X maka sama dengan 1. Oke, limit X mendekati 0 sin X per X maka sama dengan 1. Langsung jawab dengan 1. Oke, selanjutnya ada lagi limit X mendekati 0 cos X sama dengan 1. Coba buktikan, poinnya 3 aja. Oke, limit X mendekati 0 dari 1 per cos X sama dengan 1. Ya, ini enggak ada poin. Poinnya yang limit X mendekati 0 cos X per X sama dengan 1 aja, yang atas. Oke, next. Limit X mendekati 0 tan X per X itu adalah 1 ya. Nah ini bagian ini kalian buktikan, limit X mendekati 0 dari X per tan X sama dengan 1. Jadi dibalik, tidak dibalik sama aja, jawabannya adalah 1. Sin juga seperti itu, kecuali cos nggak butuh teman X. Lihat cos langsung jawab 1. Ini dibuktikan poinnya 5.
Oke, kita lanjutkan. Di sini ada pembahasan soal ya. Selanjutnya kita coba selesaikan permasalahan ini. Yang pertama dengan substitusi dulu, karena pada dasarnya limit fungsi itu sama halnya dengan substitusi. Oke, jadi ini disubstitusi dengan X sama dengan 0 ya. Kita coba lihat substitusi dengan X sama dengan 0. Maka di sini ada 0, X nya ganti 0, kali cos 0 dibagi 0 ya. Tahulah ya cos 0 itu berapa? Cos 0 itu 1, betul. Jadi 0 kali 1 dibagi dengan 0. Nah, berarti di sini 0 per 0. Artinya apa? 0 per 0 ini berarti dia itu secara substitutif dia itu undefined atau tidak terdefinisi jawabannya. Kembali lagi pertanyaannya, boleh nggak limit fungsi tentu menuju 0 itu artinya tentu dia itu nilainya tak terdefinisi? Oke, jadi jawab ya, jadi jawabannya tidak boleh. Nah, oleh sebab itu ini pentingnya teorema kita ada di atas ini. Nah, jadi idenya itu kita pecah limit X mendekati 0, X per sin X dikali cos 2X per 1 ya. Jadi diingat lagi, di sini limitnya X per sin X, maka dia menjadi 1, langsung ganti aja dengan 1. Oke, kalau lihat cos maka kalian langsung ganti dengan 1 ya. Jadi di sini kan ada cos ya, cosinus ya, semuanya itu kamu ganti dengan 1 untuk X mendekati 0 limitnya ya. Jadi diingat kalau untuk cos, maka ini 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi jawabannya bukan tak terdefinisi, melainkan jawabannya. Oke, next. Jadi pertanyaan selanjutnya, kalau yang x tadi saya ganti dengan variabel u, nah maka jawabannya apa? Limit u mendekati 0 u per sin u, limit u mendekati 0 sin u per u, limit u mendekati 0 u per tan u, limit u mendekati 0 tan u per u. Jawabannya berapa? Ya, kalian ditanya. Hanya diganti variabelnya doang ya, mau ganti m, mau ganti x atau berapapun dia itu tetap 1. Nah, itu nanti kita gunakan untuk melanjut ke level 2. Ada apa di level 2? Level 2 bentuknya seperti ini. Coba kalian perhatikan. Hitunglah limit X mendekati 0 dari sin 6X per 2X. Ya, jadi limitnya itu X mendekati 0, X dikurangi 0 itu berarti X akarnya. Oke, yang sin ada sin 6X dibagi 2X. Ya, kalau 2X, 2-nya dipisah dengan teorema limit boleh setengah kali limit X mendekati 0 sin 6X per X. Dengan lagi di sini X, di sini X, di sini X, maka dia jadi 1. Tapi untuk kasus ini coba perhatikan, di sini X ya kan, X min 0X, di sini ada X, tapi di atas ini adalah 6X. Maka boleh nggak kalau dia dikatakan 1? Tentu saja tidak boleh. Terus gimana? Idenya 6-nya keluar. Secara teori 6 ini boleh keluar nggak? Nggak boleh keluar, ya. Nggak boleh keluar. Oke, nggak boleh keluar karena sin 30 derajat itu tidak sama dengan 3 kali sin 10 derajat. Oke. Terus idenya gimana? Nah, kembali lagi ke sini. Di sini limitnya tunggal, sinnya tunggal, pembaginya tunggal, maka dia jadi tunggal itu 1 gitu. Ini tunggal X nya, ini bisa kita buat tunggal pembaginya, tetapi sinusnya nggak tunggal, ada 6X. Nah, maka di sini perlu yang namanya permisalan. Kita misalkan 6X nya sama dengan U, maka dengan cara dipindah ruas maka jadinya X itu sama dengan U kali 1/6 ya. Jika U X sama dengan 0 maka U mendekati 0. Benar nggak ini? Kalau X nya itu mendekati 0, ini ya X nya mendekati 0, dengan adanya ini semua maka dia menyebabkan U nya mendekati. Nah, oke, kalau masih bingung silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Kenapa dia itu kalau X nya 0, U nya mendekati 0. Dengar lagi, X mendekati 0 sama aja dengan X sama dengan 0.
itu akarnya, ya. Maka di sini juga ada akar U mendekati 0 atau U sama. Nah, sehingga limit X mendekati 0 sin 6X per 2X itu kita bisa ganti dengan limit U mendekati 0. Nggak mengubah bentuk karena dia tetap tunggal. Untuk untuk 2X, X-nya kita ganti dengan U karena sesuai dengan konteks, yaitu 1/6 UX. Oke. Untuk sin 6X-nya maka dia itu jadi tunggal. Nah, ini persis dengan ini, cuman yang diganti U-nya, tapi penghitungannya secara matematis. Oke. Dengan demikian, maka limit U mendekati 0 itu adalah 3 kali sin U per U. Sampingan 3-nya boleh keluar dengan teorema limit, boleh keluar ya 3 di sini, maka di situ ada limit tunggal. Limitnya tunggal, U, sinnya U, penyebutnya U, maka tunggal semua udah next. Maka jadilah dia itu 1 aja, yang nggak usah repot-repot. Maka 3 kali 1 sama dengan 3. Itu paham ya? Nah, itu level 2. Jadi limit X mendekati 0 sin 6X per 2X sama dengan 3. Ya, kira-kira kalian bisa nggak? Ya, dari soal ini sebenarnya sudah ada clue untuk menjawab 3, ya enggak? Clue-nya apa coba? Dapatkah kalian mencari hubungan yang simpel dari persamaan untuk menjawab soal yang lain? Iya, jawabannya karena ini X, ini juga X, maka jawabannya tinggal dibagi aja koefisiennya. 6 bagi 2 ya, ini merupakan bagian dari teorema ini. Limit X mendekati 0 sin AX per BX sama dengan koefisien AB tunggal. Di sini ada X, di sini juga ada X, ya. Maka ini tunggal, maka ini bisa kita sederhanakan menjadi A per B. Demikian juga kalau dibalik BX per sin AX, X mendekati 0, ini juga B per A. Jadi cukup menggunakan koefisiennya aja. Mudah kan ya? Jadi diingat, untuk sin sama tan itu butuh teman X, pembagi X di atas atau di bawah, maka dipakai koefisiennya saja. Ya. Demikian pula untuk tan AX per B, X sama dengan A per B, BX per tan AX sama dengan B per A. Lihat poin bagian. Nah, oke, kembali lagi ke level 3. Level 3 itu bentuknya, ya, yang pembaginya itu bukan AX atau BX, ya, bukan aljabar, tetapi pembaginya juga trigonometri. Ini tunggal X, X min 0, X min 0, X sama dengan 0. Sementara yang atas sin AX, oke, untuk ini sudah kita dapat level 2 tadi. Cuman yang bawah ini bukan aljabar, tapi juga trigonometri tan. Jadi untuk sin sama tan itu diberlakukan atau terkena efek dari teorema X mendekati 0. Kalau cos, ingat lagi, kalau ketemu cos jawab aja dengan 1. Nah, maka kalau ketemu bentuk seperti ini, trigonometri dibagi sin dibagi trigonometri tan, atau tan dengan tan, sin dengan sin, nah itu kalian bisa menggunakan koefisiennya juga A per B. Nah, demikian pula untuk tan BX per sin AX sama dengan juga B per A. Kan ya, tinggal pakai koefisien. Lagi-lagi bagi kalian yang tertantang, silakan ini dibuktikan masing-masing juga boleh. Oke, next, ini contohnya. The limit X mendekati 0 tan 5X dibagi sin 2X. Nah, ini berarti karena ini sudah X variabelnya tunggal, ini juga X pembilangnya, yang bawah juga X trigonometrinya, maka dia itu kita pakai koefisiennya 5 per 2 ini kita bisa. Oke, mudah kan ya. Lanjut ke level 4, masih menggunakan X mendekati 0, teorema X mendekati 0. Nah, di sini kalau kalian cermati, limit X mendekati 2, X min 2 sin X min 2. Ada nggak yang mendekati 0? Nah, itu mendekati 2, Pak. Berarti tidak bisa dipakai, Pak, teorema
limit X mendekati 0. Siapa bilang yang nggak bisa dipakai? Kalau nggak bisa dipakai, apa yang terjadi? Kita pakai substitusi. Silahkan disubstitusikan ya. 2 X mendekati 2 itu artinya X sama dengan 2. X sama dengan 2 kalau kita substitusikan ke sini berarti jadinya 2 mengurangi 2, 0. Sin 0 berapa? 0. Jadi ini per 0. Tak terdefinisi lagi ya, tak terdefinisi. Maka kembalikan lagi ke X mendekati 0. Nah, ini bisa nggak kita jadikan mendekati 0? Bisa aja ya. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Jadi X mendekati 2 itu ekuivalen dengan X sama dengan 2, sama aja dengan substitusi 2 gitu. Nah, kalau 2-nya kita pindah ruas, maka kita punya faktor X min 2 sama dengan 0. Kembali lagi, X min 2 sama dengan 0 itu sama artinya dengan X min 2 mendekati 0 ya. Ekuivalen lagi, X min 2 nya dimisalkan sebagai U, maka U mendekati 0. Oke, paham? Berarti sekarang kita punya bentuk tunggal U mendekati 0 ya, U mendekati 0. Jadi ini itu U mendekati 0 dengan min 2 nya juga. Sehingga X min 2 ini kita bisa misalkan sebagai U tunggal. X min 2 ini juga bisa kita misalkan sebagai U tunggal juga. U tunggal, pembilangnya tunggal, penyebutnya tunggal, maka ini sudah jadilah sama. Mudah kan? Walaupun di situ tidak mendekati, tapi kita bisa buat di situ mendekati ini. Oke, jadi ini faktornya X plus 3 kali X plus 1 sin 2 kali X plus 3. Oke, setelah itu ya, oke lah, biar terlihat ya bentuk limitnya, kita pindah geser agak jauh X plus 3 nya, X plus 1 nya, sorry, X plus 1 nya yang tidak berhubungan dengan pembuat 0, faktor pembuat 0, itu X plus 3 min kali min plus 9 ya. Nah, maka ini kita kumpulkan yang menyebabkan dia itu tak terdefinisi. Nah, kalau punya bentuk seperti ini ya, maka limit kita bisa ganti menjadi U mendekati 0 ya, X min 3 nya ganti U. Maka di sini U dibagi sin 2 tunggal tunggal dan tunggal ya, maka ini bisa jawabannya adalah tinggal pakai koefisiennya saja, yaitu atas 1 bawah tinggal 2 dikalikan X plus 1 misalnya ya. Setelah itu boleh nggak ini disubstitusikan U? Sudah beda cara, ini itu U, ini itu X, nggak mungkin dimasukkan ya. Mesin motor apa, motor GP penyelingnya Rossi, dimasukin bensin ya, solar atau bensin apa ya, hancur karena bukan variabelnya mesinnya Rossi itu mungkin pertama 98, dimasukin solar, hancur mesin, gak jadi berfungsi. Maka untuk berfungsi maka disesuaikan dengan variabelnya. Kalau di sini X, maka inputnya juga X. Nah, maka kita kembalikan lagi ke X. U mendekati 0 itu sama aja dengan apa sih tadi permisalannya? X mendekati min 3. X mendekati min. Nah, setelah ini baru bisa kita substitusikan akarnya. X sama dengan min 3. Kok tadi ada X mendekati min 3, kok ada istilah X plus 3, karena min kali min plus itu ya, X plus 3. Kok ada istilah juga X mendekati min 3. Nah, ini juga bisa kasih coret bawahnya ini jadi sama dengan. Ada dua istilah ini. Yang satu ini namanya faktor.
Oke, yang satu ini namanya akar. Faktor ini untuk kita hilangkan, membuat tak terdefinisi. Sementara X sama dengan min 3 ini kita substitusikan, dimasukkan, dapat nilai. Kita tahu bedanya ya antara faktor ini. Sehingga kalau kita substitusikan hasilnya adalah min 1. Oke, contoh lain, x kuadrat plus 4x plus 3 dibagi sin 2x plus 6. Oh, ini masih tadi ya, tapi ini langsung step by step. Oke, ini faktornya x plus 3. Oke, berarti x plus 3 mendekati 6. Ini dijabarkan menjadi x plus 3 kali x plus 1 dibagi sin 2 kali x plus 1. Maka di sini x plus 3 mendekati 0, x plus 3 dibagi sin 2x plus 3. Jadi ini faktornya sama semua. Ini faktornya, ini faktornya, ini faktornya. X plus 3 semua. Maka langsung aja ini 1 boleh. Tinggal pakai koefisiennya setengah. Tambah 1. Tinggal dimasukin lah. X sama dengan min 1. Jadinya min 1. Ini step by stepnya langsung. Oke, paham ya? Nah, itu ya anak-anak, limit tentu ya fungsi trigonometri. Oke, jadi anak-anak itu bentuk limit level-level ya, soal tentang limit bentuk fungsi trigonometri dengan bentuk limit x mendekati 0. Nah, silahkan setelah ini kalian rangkum limit fungsi trigonometri x mendekati 0. Dan jangan lupa di-upload di Google Form-nya ya, cukup 1 lembar saja, 1 foto aja untuk yang dikirim, sehingga nanti nggak banyak file tuh ya. Dan jangan lupa dikerjakan soalnya, semuanya wajib mengerjakan. Silahkan ini bisa buat PR atau kita bisa bahas di pertemuan semua. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.